Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab 3 yang akan dipresentasikan oleh saya, yaitu Kartika Budiharto, NPM 205. Bab 3 yaitu fungsi audit internal dan piagam audit internal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengerti apa itu audit internal. Audit internal merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal hadir untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan penilaian yang tidak bias sehingga dapat menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan dari audit internal. Tujuan dari audit internal yaitu untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Audit internal akan melaksanakan analisis dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk mencapai tujuan dari audit internal sendiri, audit perlu melakukan beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Lalu, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, serta memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam perusahaan dapat dipercaya. Lalu menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, yaitu menyarankan perbaikan-perbaikan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, fungsi dari audit internal itu sendiri yaitu melakukan pengawasan atas semua aktivitas yang sulit ditangani oleh pimpinan puncak. Lalu melakukan identifikasi dan meminimalisir risiko. Mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis, melakukan laporan validasi pada manajer, membantu proses pengambilan keputusan, melakukan analisis untuk masa yang akan datang, dan yang terakhir membantu manajer dalam hal pengelolaan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam piagam audit internal. Piagam audit internal merupakan dokumen resmi yang disetujui oleh fungsi oversight atau dewan komisaris atau dewan pengawas dan disepakati oleh manajemen. Minimal, piagam audit internal harus didefinisikan sebagai berikut, yaitu tujuan audit internal dalam organisasi, kewenangan audit internal, tanggung jawab audit internal, dan posisi audit internal dalam organisasi. Nah, untuk sektor pemerintahan Indonesia, standar audit internal yang terlibat oleh AAIP tahun 2013 yaitu juga mengatur hal yang sama. Hal tersebut terdapat pada prinsip-prinsip dasar nomor 1000 yang berisi visi misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui pimpinan organisasi atau kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, serta ditandatangani oleh pimpinan APIP sebagai piagam audit atau audit charter. Sekian presentasi pada bab 3.